Michael. Scene berpindah ke kediaman John, si bos mafia. Connor mengakui kesalahannya kepada ayahnya, bahwa ia telah menembak istri dan anak kedua Sullivan. John pun murka mendengarnya. John memukul Connor dan mengutuk anak laki-laki satu-satunya itu. Walaupun anaknya melakukan tindakan yang super bangsat itu, namun apapun yang terjadi, naluri seorang ayah tetap akan melindungi anaknya. John pun memeluk Connor. Kembali ke rumah keluarga Sullivan, terlihat Michael dan ayahnya tengah bergegas meninggalkan rumah mereka. Karena ayahnya tahu, target dan sasaran berikutnya adalah nyawa mereka berdua. Kemudian Michael dan ayahnya berhenti di sebuah hotel. Ayahnya turun dan menemui anak buah John Rooney. Di dalam kamar hotel tersebut, anak buah John Rooney menawarkan sejumlah uang dan meminta Sullivan untuk pergi dengan catatan Sullivan tidak akan membalaskan dendamnya kepada si Connor. Sullivan pun menjawab tawaran itu dengan menembak anak buah John tepat di kepalanya. Michael dan Sullivan kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Chicago untuk menemui seorang mafia bernama Mr. Nitti. Di dalam ruang kantor Mr. Nitti, Sullivan meminta pekerjaan kepada Mr. Nitti dan akan setia kepada Mr. Nitti dengan catatan Sullivan akan tetap melakukan balas dendamnya kepada Connor. Mr. Nitti yang sudah mengetahui tentang apa yang terjadi menolak tawaran Sullivan tersebut karena sebenarnya John dan Connor Rooney sudah meminta bantuan perlindungan terlebih dahulu kepada Mr. Nitti. Mendengar hal itu, Sullivan pun pergi dari kantor Mr. Nitti. Ternyata John dan Connor Rooney sebenarnya berada di kantor Mr. Nitti dan mereka berdua mendengarkan semua percakapan antara Sullivan dan Mr. Nitti. Connor meminta ayahnya untuk segera menghabisi Sullivan. John pun kebingungan. Sullivan adalah anak angkat yang sangat ia sayangi. Namun di sisi lain, Connor adalah anak kandungnya. Dengan berat hati, John pun memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Sullivan. Dengan catatan, Michael, anak Sullivan, tidak boleh disentuh alias harus dibiarkan hidup. Mr. Nitti pun kemudian menelpon seorang pembunuh bayaran bernama Maguire yang diperankan oleh Jude Law. Maguire adalah seorang psikopat yang bekerja sampingan menjadi fotografer tindak kriminal, khususnya kasus pembunuhan. Scene berpindah memperlihatkan Michael dan ayahnya sedang berjalan mengendari mobilnya. Mereka berencana untuk pergi ke tempat bernama Perdition, rumah dari adik mendiang ibunya yang bernama Sarah. Kemudian mereka berhenti di sebuah gereja dan berdoa. Di lain tempat, John Connor dan anggota mafia lainnya serta keluarga dekat Sullivan termasuk Sarah memberikan pemakaman yang layak kepada Annie dan Peter. Di sana juga terlihat Maguire, si psikopat tukang foto. Telepon berdering. Sullivan menelpon Sarah dari sebuah hotel. Sullivan mengabari bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan akan menuju ke rumah Sarah di Perdition. Setelah telepon ditutup oleh Sarah, Maguire kemudian mengambil telepon dan menelpon kembali ke nomor tersebut. Akhirnya, Maguire pun tahu di mana keberadaan Sullivan. Dari hotel, Sullivan dan Michael melanjutkan perjalanan menuju Perdition. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Sullivan memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran. Sullivan pun turun untuk makan, namun Michael memilih untuk tetap di dalam mobil. Karena kelelahan, Michael pun tertidur. Tak selang beberapa lama, datanglah sebuah mobil. Mobil itu dikendarai oleh psikopat Maguire. Akhirnya di restoran ini, Maguire dan Sullivan bertemu. Sullivan yang sedang menyantap makanannya mulai diajak berbincang oleh Maguire. Mereka berdua berbincang beberapa saat. Namun, Sullivan sudah menyadari ada yang tidak beres dari manusia bernama Maguire ini. Kemudian Sullivan pun berpura-pura pergi ke kamar mandi. Kemudian dengan cepat kabur menggunakan mobilnya. Maguire yang menyadari bahwa Sullivan akan kabur, bergegas berlari dan langsung menembaki mobil Sullivan. Di dalam mobil, Sullivan meminta Michael untuk menunduk, namun bukannya langsung mengikuti kata ayahnya. Michael malah menanyakan kenapa dia harus menunduk. Namun, untungnya tembakan Maguire tidak mengenai Sullivan ataupun Michael. Mereka pun berhasil kabur. Dalam perjalanannya, Sullivan menghentikan mobilnya. Di sini,
Sullivan meminta Michael untuk menuruti kata-katanya tanpa ada pertanyaan. Sullivan juga menjelaskan kepada Michael bahwa rencana untuk pergi ke Perdition harus ditunda karena Maguire sudah mengetahui rencana mereka. Sullivan pun memiliki rencana lain, yaitu dengan cara mencuri semua uang milik Mr. Nitti yang disimpan di dalam beberapa bank, kemudian memaksa Mr. Nitti untuk menyerahkan Connor Rooney. Namun, rencana ini harus dilakukan oleh dua orang. Jadi, si Michael harus membantu ayahnya untuk menjalankan rencana tersebut. Michael yang masih kecil itu pun mulai diajarkan bagaimana cara mengendarai mobil. Setelah beberapa kali percobaan, rencana mereka pun dimulai. Sullivan masuk ke dalam bank, menodongkan senjata kepada manajer, memaksa manajer bank tersebut untuk menyerahkan uang milik Mr. Nitti. Kemudian pergi dari bank itu dengan dijemput mobil yang dikendarai oleh Michael. Sullivan dan Michael melakukan hal tersebut di beberapa bank tempat Mr. Nitti menyimpan uang. Setelah melakukan beberapa perampokan, mereka merubah warna cat dari mobil yang mereka gunakan. Di sisi lain, psikopat Maguire masih mencoba menelusuri keberadaan Sullivan dan Michael. Ia pun menelpon Mr. Nitti untuk menjelaskan bahwa beberapa bank tempat Mr. Nitti menyimpan uangnya telah dirampok oleh Sullivan. Saat telepon sedang berlangsung, tiba-tiba Connor muncul. Ia nampak kesal karena tidak diperbolehkan keluar dari kamar dan merasa seperti di penjara. Namun Mr. Nitti menjelaskan bahwa semua ini permintaan John ayahnya demi keselamatan hidup Connor Rooney. Dengan wajah kesal, Connor Rooney pun kembali ke kamarnya. Scene berpindah di mana Sullivan sedang melakukan perampokan sebuah bank. Namun ternyata uang di bank tersebut sudah kosong. Manajer bank menjelaskan bahwa semua uang yang disimpan telah ditarik oleh akuntan Mr. Nitti bernama Mr. Range. Kemudian Sullivan pun segera menuju sebuah hotel untuk menemui Mr. Range. Di hotel tersebut, Michael diperintahkan untuk tetap berada di mobil dan membunyikan klakson apabila terlihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, tak disangka, psikopat Maguire ternyata menyewa kamar hotel yang lokasinya tepat berada di seberang jalan yang berhadapan langsung dengan kamar Mr. Range. Sullivan pun turun dan kemudian menuju ke kamar Mr. Range. Kemudian Sullivan mulai meminta informasi terkait semua transaksi aliran dana milik para mafia. Dari kamar seberang, Maguire melihat keberadaan Sullivan di dalam kamar Mr. Range. Dia pun segera bergegas menuju kamar tersebut dengan membawa sebuah senjata laras panjang. Michael yang berada di mobil melihat Maguire saat menuju ke tempat ayahnya berada. Kemudian ia membunyikan klakson berkali-kali. Namun peringatan itu tidak terdengar oleh ayahnya dikarenakan suara berisik yang dikeluarkan oleh sebuah alat di kamar Mr. Range. Setelah beberapa saat, alat tersebut pun berhenti bersuara. Dan Sullivan mulai menyadari adanya tanda bahaya. Mr. Range mulai berlari saat psikopat Maguire mulai menembaki kamar hotel tersebut. Namun Sullivan dapat membalas tembakan itu dan melukai wajah psikopat Maguire. Tapi naas, ternyata Mr. Range terkena tembakan dan meregang nyawa di kamar hotel tersebut. Sullivan pun segera mengambil file laporan keuangan dan berlari meninggalkan hotel itu. Namun psikopat Maguire berhasil bangun dan menembak Sullivan yang mengenai lengan kanannya. Michael pun dengan sigap menginjak gas mobilnya untuk sesegera mungkin meninggalkan hotel itu. Saat perjalanan, Michael mulai menepi dan berteriak meminta pertolongan dikarenakan kondisi ayahnya yang mulai lemah akibat luka tembakan di lengannya. Mereka pun ditolong oleh pasangan kakek nenek yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Sullivan pun diobati, dirawat, dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pasangan kakek nenek tersebut. Setelah mulai pulih, Sullivan berbincang dengan si nenek. Ternyata pasangan lanjut usia tersebut tidak memiliki anak. Mereka hanya hidup berdua saja di rumah itu. Malam harinya, saat Sullivan tengah membaca file laporan keuangan milik mafia, Michael terbangun. Terjadi obrolan yang menunjukkan kepada kita sebagai penonton bahwa hubungan Michael dan ayahnya tidaklah terlalu dekat. Ternyata hal itu sengaja dilakukan ayahnya dengan tujuan agar Michael tidak mengikuti jejak ayahnya menjadi kaki tangan mafia. Kemudian Michael pun memeluk ayahnya dan berjalan menuju tempat tidurnya. Sullivan lanjut membaca file laporan transaksi keuangan dan menemukan bahwa selama ini Connor telah menipu dan mengkhianati John, ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Sullivan pun pergi dari rumah pasangan kakek nenek tersebut dan tidak lupa meninggalkan beberapa tumpukan uang sebagai ucapan terima kasih. Scene berpindah ke sebuah gereja, memperlihatkan John Rooney yang tengah berdoa. Setelah selesai berdoa, John pun duduk. Tanpa ia sadari, Sullivan sudah berada di sebelahnya. Sullivan ingin berbicara secara baik-baik kepada si John.
Kemudian mereka pun berjalan menuju ruang basement gereja. Di sana Sullivan memberitahu John bahwa selama ini anaknya, Connor, telah mencuri dan berkhianat kepadanya. Namun John tetaplah seorang ayah. Dengan mata yang berkaca-kaca, John mengatakan, apapun yang terjadi, dia tetap akan melindungi Connor anaknya dan tidak akan menyerahkan anaknya kepada Sullivan. Dan tak lupa juga John menyampaikan betapa ia sangat menyayangi dan mencintai Sullivan seperti anaknya sendiri. John pun mengatakan bahwa tak ada satupun dari mereka yang bisa melihat surga, karena mereka semua adalah pembunuh. Namun perkataan itu dibalas oleh Sullivan. Michael could. John pun mulai pasrah akan kehidupannya, dan kemudian meminta Sullivan untuk pergi. Pada malam hari, saat hujan turun cukup lebat, Michael melihat ayahnya sedang mempersiapkan senjata. Just one last thing. Go back to bed, Michael. Kemudian ayahnya menuliskan surat untuk Michael dan membelai rambutnya sebelum ia menjalani misi terakhirnya. Setelah ayahnya menutup pintu kamar, Michael pun membuka matanya. Ia hanya pura-pura tidur. Kemudian ia mengambil surat tersebut dan mulai menangis mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Scene berpindah, terlihat John Rooney bersama beberapa anak buahnya keluar dari sebuah restoran. Saat mendekati mobilnya, dia melihat sopirnya telah tewas dengan luka tembak di kepalanya. John pun tersadar, ajalnya sudah dekat. Satu persatu anak buah John tumbang karena terkena tembakan. Kemudian dari kejauhan, Sullivan pun berjalan mendekati John. John pun berkata, I'm glad it's you. Dan kemudian John tewas di tangan Sullivan, anak angkat yang sangat ia sayangi dan cintai. Karena John sudah tidak ada lagi, Mr. Nitti pun memberikan informasi tentang keberadaan Connor Rooney. Sullivan pun segera menuju ke tempat di mana Connor berlindung selama ini. Sullivan masuk ke dalam sebuah kamar. Lalu Connor Rooney pun tewas. Misi terakhir pun selesai dan pembalasan atas kematian anak dan istrinya sudah terbayarkan. Michael yang tak bisa tertidur terduduk di atas tempat tidurnya, menunggu dan berharap ayahnya kembali. Tak beberapa lama berselang, ayahnya pun datang. Michael pun segera memeluk erat ayahnya. Keesokan harinya, dengan wajah yang gembira, Michael dan ayahnya melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Perjalanan menuju tempat bernama Perdition. Akhirnya mereka pun sampai di tempat itu. Di sana Michael melihat seekor anjing dan mengajaknya bermain. Sedangkan ayahnya menuju ke dalam rumah. Ayahnya berdiri di dekat jendela, melihat Michael sedang bermain bersama anjing di pinggir pantai. Namun tak disangka ada si Kopet Maguire yang menunggu di situ. Ayahnya pun ditembak. Kemudian si Maguire mulai mengambil kameranya dan bersiap untuk mengabadikan momen tersebut. Smile. Michael pun datang dengan menodongkan senjata ke arah si Kopet Maguire. Maguire membujuk Michael untuk menurunkan pistolnya. Ayahnya melihat ke arah Michael. Kemudian terdengar suara letusan senjata. Si Kopet Maguire pun tewas. Ternyata bukan senjata Michael yang membunuh Maguire, melainkan senjata ayahnya. Di sini bisa kita lihat, ayahnya tidak ingin Michael menjadi seorang pembunuh. Ayahnya berharap suatu saat nanti Michael dapat melihat surga, seperti apa yang ayahnya katakan kepada John Rooney. None of us will see heaven. Michael could. Michael pun segera mendekati ayahnya dan memeluknya. Kemudian ayahnya pun mengucapkan permintaan maaf kepada Michael sebelum ayahnya mengembuskan nafas terakhirnya. I'm sorry. Stop! Stop!
Scene pun berubah, memperlihatkan Michael yang mengendarai mobilnya menuju rumah pasangan kakek dan nenek yang pernah membantunya dulu. Kakek nenek tersebut sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian Michael berjalan sambil berbicara dalam hati. Ketika orang-orang menanyakan padaku, apakah Michael Sullivan orang yang baik? Atau tak ada satupun kebaikan dalam dirinya? Dan inilah jawaban Michael. He was my father. Dan film pun berakhir. Film berdurasi 1 jam 56 menit ini mendapatkan rating 7,7 dari IMDb. Film ini memiliki plot yang cukup lambat, namun film ini tidak akan membuat penontonnya kebosanan. Sinematografi yang apik, naskah yang berbobot, dan akting para aktor yang sangat baik membuat penonton ikut hanyut dalam ketegangan serta drama yang disuguhkan film ini. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sobat-sobat selalu update alur cerita film dari JB Cinemax. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.